Kita lanjut ya. Jadi untuk soal selanjutnya, jadi pada sebuah balok itu 5 kg bergerak ke atas, jadi dengan kecepatan awalnya V0 dengan sudut 30 derajat. Jadi di sini soalnya bidangnya tidak lagi bidang datar, tapi bidang miring ya, yang sudutnya 30 derajat. Jadi kalau misalnya soalnya seperti ini, berarti kalian harus merepresentasikan nanti gambarnya. Bisa jadi soalnya soal teori aja Ibu kasih ya. Secara tulisan Ibu minta gambarkan. Nah, jadi kan kalian hati-hati. Bukan baloknya yang gaya baloknya yang miring tapi sudutnya si istilahnya lantai landasan baloknya itu yang miring. Jadi oleh karena koefisien gesekan antara balok dan bidang itu kecil yaitu sebesar 0,15. Ada gaya gesek pula sekarang. Setelah naik ke atas, balok tersebut turun kembali dan kembali semula dengan kecepatan 7,66. Tentukan kecepatan awalnya. Jadi balok itu punya kecepatan awal ketika bergerak. Itu yang ditanyakan, berapa nilai kecepatan awalnya. Oke, sekarang tugas kita adalah gambarin dulu baloknya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya antara balok yang di bawah ketika mau bergerak ke atas, ini bukan dua balok ya, tapi balok satu yang bergerak berpindah ke atas. Ada V0 dan ada V1. Jadi balok pertama V0 itu sama dengan ditanda-tanyain, kemudian V1 ketika mentok sampai ke atas dia sama dengan 0, artinya dia sejenak berhenti, kemudian nanti turun lagi ke bawah. Nah, jadi ada dua nih sistemnya, ada kondisi pertama sama kondisi kedua. Masalahnya lantainya ini kasar ya. Ketika lantainya kasar berarti punya koefisien gesekan. Jadi pertama tugas kita adalah membuat diagram benda bebasnya dulu. Jadi ini kita tadi kan udah Ibu jelasin nih, ini loh dasarnya ada N loh, gaya normal. Ikut miring karena bidangnya miring. Kemudian ada namanya gaya berat yang arahnya ke bawah, ini ya. M kali G ini sama dengan W. Nah, sebenarnya ini ada sudutnya nih, sebenarnya harusnya digambarkan ada tetanya, ada alfanya di sini ya. Nah, ini ada alfanya, tapi nggak digambar lagi. Jadi otomatis dia menimbulkan proyeksi sudut karena nilai W-nya di sini itu bentuknya itu tidak sejajar dengan si sumbu. Jadi kan sumbu X-nya kita tuh jadi ikut miring loh sekarang kalau kalian perhatiin. Jadi ini sumbu Y, yang ini jadi sumbu X. Jadi dia ikut miring nih. Ikut miring karena gara-gara bidangnya miring juga. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini berarti kita proyeksiin dulu. Alfa yang sama di sini, kalau matematika, yang sama itu berarti di sini alfanya. Oke? Nah, anggaplah ini segitiga yang besar, ini jadi segitiga yang kecil gitu ya. Ini bidang miringnya, yang ini juga namanya bidang miring yang paling panjang gitu. Kemudian ini bagian sisi samping sudutnya. Ingat yang paling dekatan sama si sisi alfanya berarti itu cos. Kos-kosan. Jadi kos-kosan sampingan, kosami gitu ya istilahnya. Nah, berarti sisanya ini berarti pakai sin. Jadi kan arah gayanya, arah W-nya itu ada ke arah sumbu X, tapi juga ada arahnya ke sumbu Y. Ada WX sama WY. Yang WY pakai cos, silahkan kalian ngafal pun nggak apa-apa. Ada WX, dia arahnya sin, yang arahnya ke bawah gitu ya. Nah, kemudian ada gaya normal, karena dia pergerakannya tadi, ada gaya gesek ya, gaya gesek arahnya ke atas. Tapi lihat dulu kondisinya nanti. Kalau misalnya diagram gaya saat turun, kalian bikin dulu FY sama dengan 0. Berarti atas sama dengan FY itu kan di ini ya, di sumbu Y kan yang miring ini ya. Nah, yang miring ini bikin nih ada N, kemudian ada WY. Kenapa dia Bu jadinya minus? Karena dia tidak searah. N-nya ke arah atas, WY-nya ke arah bawah. Boleh mau WY duluan di depan, boleh N-nya di belakang, boleh, silahkan terserah kalian. Intinya, sigma FY-nya sama dengan 0. Karena bendanya itu bergerak di sepanjang sumbu X, bukan sumbu Y. Gitu ya. Bendanya tuh meluncur atas bawah. Ya istilahnya meluncur aja di sumbu X, bukan diangkat gitu. Makanya FY-nya sama dengan 0. Nah, tinggal masukin N dikurang sama WY. Lihat aja panahnya beda. Oh udah masukin N dikurang MB cos alpha sama dengan 0. Udah. Nah sekarang ke sumbu X. Nah sumbu X tadi udah kompleks karena dia tadi ada yang namanya di X ini kan ya di sumbu ini X ada MG sin alpha sama F gesekan ya. Jadi tinggal dipecah aja nanti sigmanya. Sigma kan berarti gayanya lebih dari 1 ya. Nah berarti arahnya yang ke bawah dia arahnya positif dan F-nya arahnya negatif. Karena dia bendanya mau meluncur ke bawah.
Nah, ketika dia meluncur berarti arah pergerakan yang berlawanan dengan arah pergerakan balok itu berarti nilainya minus, ialah gaya gesek. Udah nih, udah ditulisin juga F-nya di sini nilainya minus. Jangan lupa sama dengan MA. Masukin ke sini ya. Oke, udah selesai, tinggal kalian pindah ruas F-nya tadi. Karena F itu nilai rumusnya adalah mu kali N ya. Jadi ini sama dengan mu mg dikali cos theta. Atau dari mana lagi, Bu? N ini kalau kalian lihat, wah ini nggak selesai nih. Ini Bu tulis dulu ya. N ini berarti sama dengan mg, ya maafin lah ya tulisan Ibu sangat cantik ini. Dikali dengan cos alfa, karena dipindah ruas ya. Jadi nilai N itu setara dengan mg cos alfa. Jadi F itu kan rumusnya mu kali N. N ini kita nggak tahu, tapi bisa diganti pakai rumus mg cos alfa. Tinggal penggantian rumus aja sebenarnya. Udah setara dia nilainya. Udah sampai ke sini kita bisa turunkan. Tadi ada nih mg sin alfa, masukin lagi ke sini, mg sin alfa dikurang F-nya sekarang udah berubah menjadi mu dikali N, N-nya diubah menjadi mg cos alfa. Tinggal masukkan M dikali A, tinggal pindah ruas ke sebelah sini. Oke. Nah, sekarang udah tinggal kalian kumpuli aja sih. Sebenarnya kan ini ada M. M ini kan boleh tuh dicoret kiri kanan, boleh. Asal M-nya ada semua. Coret. Makanya tinggal dapat A-nya, rumusnya menjadi G sin alfa dikurang mu dikali G cos alfa. Oh, dapat deh rumusnya kayak gini nih. Nyari alfanya, nyari A-nya nih. Dah, selesai ya. Kalau udah selesai tinggal masukin G-nya 9,8, sin-nya tadi sin berapa tadi sudutnya 30 derajat ya. Sin 30 kan setengah ya. Udah paham lah pasti ya. Kalau mu-nya tadi kan 0,15, G 9,8, cos alfa itu setengah akar 3. Kalau pakai kalkulator nantinya itu bisa dihitung setengah akar 3 itu setara dengan 0,866 atau sekitar 0,87 kalau dibuletin. Nah, kemudian dikali-kaliin pakai kalkulator jadilah nilainya 3,62. Itu ya satuannya meter per sekon kuadrat. Udah selesai. Nah, sekarang tugas kita tidak sampai di sini saja, Ferguso. Kita lanjutkan. Karena yang ditanya itu adalah kecepatan awalnya ya, V0 awal kan. Kita masukin. Jadi ketika baloknya meluncur, kan meluncur dari atas ke bawah dulu ya. Kita punya nih rumus di GLBB, kemarin kita belajar. Ada rumus yang gini loh, nak. VT kuadrat, gitu kan ya. Sama dengan gitu. V0 kuadrat dikurang E plus minus 2A AS. Kalau ada yang masih ingat. Kalau lupa Ibu ingetin lagi. Itu ya. Jadi VT kuadratnya itu adalah V2-nya ketika dia turun ke bawah. Ada. Sama dengan V0 kuadratnya ialah tadi V1 ketika dia meluncur dari atas ke bawah. Ini kondisi kedua ya. Kemudian ditambah. Kenapa dia ditambah, Bu? Karena makin ke bawah dia makin cepat. Luncurnya jadi makin cepat. Nah, ditambah dengan 2AS. Tapi L di sini digantinya sama S. Nah, kita tuh nggak punya S loh sama sekali. Ya, kita nggak punya panjang lintasannya berapa dia bergerak, baru kita dapetin. Jadi L sama dengan 7,66 kuadrat dikurang 0 dibagi 2 dikali 3,62. 2 ini adalah ya 2, 3,62 ini adalah dari percepatan. Dapat deh nilai L-nya sebesar 8,1 meter. Ini udah kompleks banget ya. Biasanya Ibu nggak minta sampai sejauh ini. Sampai kalian udah paham 3,62 dapat A-nya pun Ibu udah bersyukur banget. Biasanya Ibu mintanya sampai sebatas ini aja. Ya, ini adalah soal-soal lanjutan biasanya. Nah, gitu ya. Jadi nanti udah didapatkan, dimasukin lagi hasilnya. Bisa kalian baca juga ya nantinya. Udah ketemu, nanti dapatlah jawabannya, oh kecepatan awalnya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini ada sigma FY sama sigma FX juga, jadi dikerjainnya 2 pada saat dia turun sama saat dia naik. Itu ya. Oke. Kemudian hukum 3 Newton, aksi reaksi, itu kemudian ada gaya gesek. Jadi gaya gesek itu ada 2, ada namanya gaya gesek statis sama kinetis. Jadi bisa kita pahami ada namanya gaya gesek statis, rumusnya pun sama, mu S dikali N. Kemudian ada gaya gesek kinetis. Nah, kalau misalnya F ini kan, F ini gaya gesek, F ini gaya utama, gaya tarik kah, gaya dorong kah, nggak tahu apapun itu, gaya yang diberikan, gaya luar, yang dianya dikaitkan dengan gaya gesek. Jadi gaya gesek maksimum itu pada saat bendanya di atas seperti ini, dia ibaratnya naik terus sampai ibaratnya bendanya sudah tidak lagi dalam kondisi diam, makanya yang berlaku adalah gaya
gaya gesek kinetis. Gitu ya. Jadi kapan Bu kita pakai gaya gesek statis? Kita pakai pada saat gaya F-nya itu jauh lebih kecil atau sama dengan gaya gesek kinetik maksimum. Misal contohnya aja, Ibu tarik 30 Newton. Gaya gesek itu ada dua dikasih tahu, ada gaya gesek statis sama kinetis. Jadi kalian harus nguji dulu nih pakai gaya gesek statis yang diketahui dari soal. Misalnya gaya gesek statisnya mu-nya itu 0,2. Kaliin dulu sama N tadi ya. F itu kan sama dengan mu kali N. Udah didapatkan soalnya, udah dapatkan hasilnya ternyata gaya gesek statisnya itu sebesar 15 Newton. Kira-kira bendanya bergerak apa enggak? Gaya geseknya 15 Newton, gaya gesek statisnya 15 Newton, gaya tariknya 30 Newton. Bendanya bergerak apa enggak? Enggak, Bu. Kenapa enggak bergerak? Gaya tariknya 30 Newton, gaya gesek lantainya 15 Newton. Yang arahnya Karena gaya berlawanan. geseknya terlalu besar dari gaya tariknya. Oke. Kalau misalnya gaya geseknya terlalu besar dari gaya tariknya, benar, dia nggak akan bergerak sama sekali. Tapi tadi yang Ibu contohkan, gaya tariknya 30 Newton. Bergerak, Bu. Ya, gaya gesek statis yang ke kiri itu arahnya berlawanan tuh 15 Newton. Masih kalahan kan ya sama gaya tarik yang Ibu punya. Nah, jadi makanya bendanya jadi bergerak. Itu kan ya. Kalau tadi dibalik posisinya, gaya gesek statisnya 30, gaya tariknya cuma 15, toh dia pasti nggak akan bergerak sama sekali karena ya udah kalahan aja kan ya. Nah, berarti kalau udah seperti itu, saat bendanya bergerak maupun udah pakai gaya gesek statis, berarti nggak berlaku lagi gaya gesek statis. Yang berlaku adalah gaya gesek kinetis. Gitu. Itu ya. Ini loh, ini udah ada kok F itu lebih besar dibanding Fs maksimumnya. Jadi patokan kita tuh lihat gaya gesek statisnya dulu, kira-kira seperti itu. Bisa kok kalian pelajari lagi nanti lihat-lihat contoh-contoh soal dari yang basic-basic aja dulu, yang dari SMA pun bisa. Contohnya apa ini? Oke. Jadi ibaratnya nih contohnya ya, satu contoh terakhir mungkin. Ini ada dua balok yang masing-masing dia 1 kilogram di sebelah kiri dan 3 kilo sebelah kanan. Jadi yang merah sebelah, yang ini 3 kilo, yang ini 1 kilo ya. Dia berdampingan dan berdempetan. Jadi koefisien gesekan antara lantai dengan balok 1 kilogram itu 0,2. Sedangkan lantai dengan balok yang 3 kilo itu 0,1. Itu beda ya. Nah, maka tentukan percepatan dari kedua balok tersebut dan tentukan dan gaya akselerasi bila balok 1 mendorong si balok yang 3 kilo tadi ya. Balok 1 kilo mendorong balok 3 kilo. Jadi kompleks banget soalnya. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan kita bikin dulu diagram benda bebasnya. Oh, seperti ini loh. Jadi ibaratnya yang biru itu kan punya si balok 1. Jadi balok 1 kalian jabarin dulu, ada N yang arahnya ke atas, ada W yang arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya dorong. Gaya dorongnya F-nya 12 Newton yang arahnya ke kanan ya, kalau misalnya dari Ibu bacanya. Tapi dia juga punya gaya gesek yang arahnya ke kiri. Udah. Nah, ini adalah namanya F12. F12 ini apa lagi, Bu? F12 ini adalah gaya kontak atau gaya dorong antara balok 1 terhadap balok 2. Mungkin waktu SMA ada yang pernah masih ingat namanya gaya kontak. Jadi kalau misalnya kita dorong satu balok yang beriringan, balok lain itu pasti ikut terdorong juga karena ada gaya kontak antara satu balok dengan balok lainnya. Ya. Nah, arah vektornya dia berlawanan. Jadi 1, 2 arahnya searah dengan si gaya gesek. Oke. Nah, F tadi arahnya ke kiri kan ya? Arahnya ke kiri. Udah seperti itu tinggal ditulis sigma Fy sama dengan 0 karena bendanya bergerak sepanjang sumbu X bukan sumbu Y. Tinggal masukin berarti N sama dengan M1 kali G. Tinggal dimasukin dapat N-nya 9,8. Oh, sekarang kita kerjain, Bu. Yang Fx. Fx itu ada 2, ada 3 gaya. Ada F, ada F12 sama F1 ya, gaya gesek yang pertama. Tinggal dimasukin karena arah gaya gesek yang arah F utama itu ke kanan, dilawan sama F12 sama F1 itu ke kiri. Tinggal masukin, ketemu deh, dapat nanti suatu persamaan karena kita belum ketemu A-nya berapa. Oke? Iya, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk N2-nya tadi pun kita buat juga diagram benda bebasnya. Jadi diagram benda bebasnya untuk N2 itu ada F juga yang arahnya juga sama karena bendanya didorong ke kanan, berarti gaya geseknya arahnya ke kiri juga. Dan kemudian juga ada F21, artinya
balok 2, gaya dorong balok 2 terhadap balok 1 yang arahnya juga ke kanan, gitu ya. Jadi jangan kalian samakan dengan, oh yang tadi kan arahnya searah ya, dengan gaya gesek. Berarti kayak gini semua, enggak kayak gitu. Jadi namanya gaya kontak, bentar Ibu buatin dulu. Namanya gaya kontak itu, eh kelihatan nggak ini? Ini ya, jadi yang ini namanya F12, gitu. Oh, sorry, kan gini. Saya iris dulu. Nggak kelihatan lagi di situ. Ya, kira-kira aja ya. Dia harusnya ada di balok di sini nih, warnanya merah juga. Jadi namanya F12 yang arahnya ke kiri. Kemudian yang ke sini ini juga ada namanya F21. Nah, ini namanya gaya kontak gitu ya. Makanya tadi arahnya seperti itu. Jadi 12 itu adalah balok satu terdorong sama mendorong balok 2, 21 berarti balok 2 mendorong balok 1 juga, sama-sama saling mendorong istilahnya gitu. Makanya tadi F21 arahnya ke kanan, F12 arahnya ke kiri. Ya, tinggal dimasukin aja. Dapatlah sigma FY itu sama dengan 0, kemudian dari N-nya tadi N2 sama M2 kali G, tinggal kalian masukin dapatlah 29,4. Kemudian ada sigma Fx itu sama dengan M kali A. M2 kali A, jadi tinggal dimasukin, ada namanya F21 positif dia ke kanan, dilawan sama gaya geser. Udah deh, udah ketemu. Nah, berarti ketemu jawabannya 3A plus 2,94. Masih bentuknya bentuk variabel, jadi karena gaya apa ya, ini kan hukum 3 Newton, berarti F21 sama dengan F12. Ini ya, tadi pakai yang seperti ini, pakai hukum 3 Newton. Nih ya. Makanya kata Ibu, apa ya, dipahami aja dulu bagaimana cara dari konsep hukum 1, hukum 2, hukum 3, jadi kita bisa mengeksekusi kapan kita pakai hukum 1, hukum 2, sama hukum 3, tergantung dari soalnya. Tinggal masukin F21-nya kan udah punya persamaan nih kita tadi. 3 plus 2,94, kemudian F12-nya 10,4 dikurang A. Ini ya, ketemulah jawabannya, tinggal dihitung-hitung, dapatlah jawabannya adalah sebesar 1,775 meter per sekon kuadrat. Jadi sebenarnya kalau di fisika tuh tidak pernah ada penentuan ibaratnya, oh kalau soal seperti ini harus pakai hukum 2 Newton, kayak gitu. Enggak, jadi kalian lihat dulu persyaratannya. Misalkan kalau hukum 1 Newton intinya bendanya diam atau bendanya mengalami GLB dengan kecepatan konstan. Udah, berarti pakai hukum 1 Newton. Kemudian kalau misalnya dia hukum 2 Newton, berarti dia punya percepatan, artinya kecepatannya itu kecepatan itu berubah secara beraturan gitu ya. Ataupun nanti ke hukum 3 Newton kalau misalnya sudah dikombinasikan dengan gaya kontak. Kalau tadi kan lihat kan gaya kontaknya kan ada terlihat dari ketika balok 1 mendorong balok 2 sama balok 2 mendorong balok 1. Itu namanya gaya aksi reaksi. Oh, berarti itu namanya hukum 3 Newton. Jadi tergantung kasus soalnya masing-masing. Gambarnya seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya udah level fisika yang udah kompleks banget. Kalau misalnya secara umum, apa ya, saya tidak bilang bahwa ini berat kayak gitu, tapi paling nggak kalian udah mengulang-ulang kembali, kira-kira ya seperti ini. Untuk fisika ini masih level SMA loh, belum level kuliah. Belum level kuliahnya high level tuh belum kayak gitu. Jadi benar-benar seperti dasar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyain atau yang perlu saya ulangi? Bu, ini arahnya apa diperhatikan juga? Arah yang mana? Misalnya kayak yang tadi kan ada yang negatif, terus ada yang positif waktu penjumlahannya itu loh, Bu. Iya, benar. Sebenarnya kalau untuk di waktu penjumlah apa ya, arah, karena dia kita ngomongin tentang gaya kan, semua tentang gaya, itu kan arahnya menggunakan arah dan nilai, jadi ada vektornya. Itu mempengaruhi untuk eksekusi ketika menjumlahkan. Jadi kalau misalnya kamu ngejumlahin plus minusnya salah, jawabannya juga pasti akan salah. Gitu. Jadi harus hati-hati Mas Ibu ya ketika menggambarkan arah gayanya itu seperti apa, itu harus lebih hati-hati. Berarti nggak terpaku misalnya rumusnya itu positif, itu bisa saja berubah negatif tergantung dari arah si benda ini. Ya, benar, tergantung arah bendanya. Jadi emang tergantung dari arah bendanya. Bisa apa ya? Bisa nanti positif negatif kayak gitu.
Jadi kira-kira kalau misalnya di hukum Newton tadi memang diagram benda bebasnya harus kamu pahami dulu. Arah bendanya arahnya ke kanan. Oh, berarti apapun gaya yang arahnya ke kanan berarti dia positif. Berarti yang melawan arah gaya ke kanan berarti dia negatif. Udah aja gitu. Sama kayak helikopter sama truk tadi kira-kira. Ada Oke, lagi? Bu. Nanti silakan diulang-ulang lagi ya. Nanti PPT-nya saya berikan juga. Kemudian kalau ini terlalu ini ya. Nah ini tadi salah satu contohnya ya kalau liftnya naik sama liftnya turun. Percaya nggak kalau ketika liftnya naik sama turun, berat badan kita tuh jadi beda. Jadi kalau misalnya kalian naik, Percaya. ya berat badan kamu tuh misalnya 45 kilo ya. Pas turun, pas lagi stay, turun aja ya. Lagi di bawah ibaratnya di dasar. Ketika naik, itu nanti beda nilainya. Ketika liftnya naik, nanti timbangan itu akan berubah angkanya. Kemudian kalau pas ketika kalian turun ya, ketika kalian turun berarti nanti arah nilai N-nya juga nilai gaya beratnya pun juga akan berbeda kayak gitu karena dia pengaruh sama gravitasi. Itu udah ada percobaannya sih seperti itu. Makan biasanya dimasukin juga jadi soal-soal. Nanti ini untuk di live ya silakan dibaca karena kita bersisa waktu 9 menitan kurang lagi ya. Kita bersisa waktu untuk ininya. Ini bukan nanti saya langsung kasih contoh soalnya aja deh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya close? Ini kita nggak ada quiz ya? Nah, itu. Ya, Oke, ya jangan merindukan kuis-kuis dari Ibu ya, oke? gercep. Iya, kalian Sangat gercep rindu, Bu. sekali ya. Ini akan saya akali, saya tidak akan memberikan soal yang ada di PPT. Jadi semuanya bisa adil, ngerjain Bener, soal Bu. langsung on the spot ya. Kalau udah di PPT udah langsung aja temennya ngerjain soal mana, dia ngerjain soal yang mana. Iya, karena Ibu pengennya kalian tuh juga ngerjain soal sekalian paham. Makanya nggak apa-apa sih, Ibu sangat respect sama mahasiswa yang meskipun nggak dapat skor, tapi tetap mau minta dikoreksi sama Ibu di dalam grup itu. Jadi kalau misalnya temannya ternyata udah dapat 5 poin, masih mau ngirim juga jawaban dia, dan yang mungkin dia tahu, oh yang punya dia tuh udah pasti salah gitu, karena punya teman-temannya udah di atasnya udah ada yang benar kayak gitu. Gak apa-apa, Ibu lebih respect juga yang kayak gitu. Oh masih mau berusaha kayak gitu ya. Oke, saya stop share ya.